Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu bab dari buku Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Fokus kita di bab 63, judulnya Logika Sederhana. Atau kalau di judul aslinya, Speed Traps Ahead. Intinya sih, bab ini ngajak kita ngelihat semacam pertarungan di kepala kita sendiri. Antara mikir cepat pakai intuisi, lawan mikir lambat pakai logika. Anda pernah kan ngerasa yakin banget sama jawaban spontan, tapi pas dipikir ulang, kok salah ya? Pervis, bab ini ngenalin kita ke namanya Cognitive Reflection Test, atau disingkat CRT. Tesnya kelihatannya simpel banget, dibuat sama Shane Frederick. Tapi tujuannya, lumayan dalam. Ngukur seberapa sering kita lompat ke kesimpulan gitu aja. Alih-alih berhenti bentar buat benar-benar mikir. Ini penting banget loh buat Anda yang mau bikin keputusan lebih jernih sehari-hari. Oke, terus gimana cara kerjanya tes ini? Mungkin ada contohnya biar kebayang? Tentu. Jadi CRT ini isinya pertanyaan yang emang sengaja dibikin buat ngejebak intuisi kita lah. Contoh paling perkenalnya nih. Sebuah pemukul kasti sama bola, total harganya $1.10. Harga pemukulnya $1 lebih mahal dari bolanya. Nah pertanyaannya, berapa harga bolanya? Jawaban yang sering banget langsung kepikiran itu, 10 sen. Iya juga ya. Kedengarannya masuk akal, pemukulnya $1, bolanya 10 sen. Pas $1.10. Cepet gitu mikirnya. Nah itu dia jebakannya, jawaban intuitifnya emang 10 sen. Tapi kalau kita stop dulu, terus hitung pakai logika, coba deh kalau bolanya 10 sen, pemukulnya kan $1 lebih mahal. Berarti jadi $1.10 dong harga pemukulnya. Totalnya jadi berapa? $1.10 ditambah 10 sen. Jadinya $1.20, bukan $1.10. Oh iya, bener juga ya. Nggak pas dong jadinya. Terus yang bener gimana? Yang bener itu bolanya 5 sen, jadi pemukulnya $1.05. Kan $1 lebih mahal tuh. Nah, $1.05 ditambah 5 sen, totalnya pas jadi $1.10. Ada dua soal lain yang mirip di CRT ini. Satu tentang mesin, satu lagi tentang bunga teratai di danau. Semuanya itu ngetes hal yang sama. Anda ikutin aja pikiran pertama yang cepat tadi, atau Anda ngerem dulu buat mikir pakai rasio. Wah, menarik ya. Jadi emang otak kita tuh seringnya milih jalan pintas ya, yang rasanya gampang gitu. Terus, artinya apa nih kalau orang cenderung ikut intuisi cepat ini? Atau sebaliknya, kalau dia lebih sering berhenti buat mikir? Artinya lumayan signifikan sih. Tes ini, biarpun simple, kayak ngasih lihat sedikit cara kerja otak kita pas ambil keputusan. Skor CRT ini nunjukin seberapa sering kita ngabaikan logika dasar cuma demi jawaban cepat yang rasanya benar. Dobelli bahkan nyatat mahasiswa di kampus top kayak MIT, Princeton aja, itu nggak semuanya dapat skor sempurna loh. Jadi ini umum banget. Yang lebih menarik lagi, skor CRT yang tinggi itu sering ada hubungannya sama kemampuan nahan diri. Atau sabar gitu? Sabar. Maksudnya gimana tuh, sabar? Iya, sabar. Contohnya gini, orang yang skor CRT-nya tinggi biasanya lebih milih imbalan yang lebih gede tapi mesti nunggu. Misalnya nih, mending dapat $3.800 tapi sebulan lagi daripada dapat $3.400 tapi hari ini juga. Ini kan nunjukin kapasitas buat nunda kepuasan demi hasil jangka panjang yang lebih oke. Oke. Paham. Itu ngejelasin kenapa kadang kita kejebak sama pilihan instan yang sebenarnya kurang untung ya. Berarti kalau skornya rendah, kebalikannya dong, cenderung impulsif gitu. Betul. Skor rendah sering dikaitkan sama tingkat impulsivitas yang lebih tinggi. Ini masuk akal sih. Soalnya, mikir rasional, mikir logis, itu kan butuh usaha mental. Capek. Butuh kemauan keras, yang kayak otot aja, bisa lelah kalau dipakai terus. Ada istilahnya ego depletion. Nah, kalau intuisi, itu rasanya jauh lebih enteng, otomatis hemat energi. Makanya otak kita seringnya milih jalur ini. Sumber ini bahkan bilang, kecenderungan pakai intuisi ini mirip sama keyakinan lain yang mungkin juga jarang diuji benar nggaknya. Ini poin penting nih. Jadi ini bukan soal ngejudge mana yang benar, mana yang salah secara mutlak ya. Tapi lebih ke arah ngenalin pola pikir kita sendiri. Sadar gitu, kapan intuisi kita mungkin lagi ngejebak, dan kapan kita emang perlu keluarin energi ekstra buat mikir benar-benar pakai logika. Ini kunci biar nggak kena jebakan berpikir, kata Dobelli. Tepat sekali.
Intinya tuh ada tarikan terus-menerus antara sistem berpikir satu yang cepat, intuitif, otomatis, sama sistem berpikir dua yang lambat, analitis, butuh usaha. Dua-duanya punya tempatnya kok dalam hidup. Intuisi jelas berguna banget di situasi tertentu kan, kayak pas butuh keputusan kilat berdasarkan pengalaman. Tapi, ya itu, buat masalah yang butuh analisa, ngandelin intuisi doang bisa bahaya juga. Jadi, ngenalin pertarungan internal ini aja udah langkah pertama buat bikin pilihan yang lebih cerdas. Oke, jadi kesadaran akan dua sistem berpikir ini yang jadi kuncinya ya. Ini bantu Anda buat navigasi lah. Kapan sebaiknya percaya feeling dan kapan harus banget duduk tenang, cek lagi logikanya. Apalagi buat keputusan-keputusan yang efeknya gede buat Anda kan? Nah, ini jadi bawa kita ke pertanyaan buat direnungkan nih buat Anda para pendengar. Seberapa sering sih Anda secara sadar milih? Antara ngandelin intuisi cepet atau ngeluangin waktu buat mikir logis? Terutama pas taruhannya tinggi. Coba deh pikirin, dalam situasi apa aja di hidup Anda baru-baru ini. Kalau aja Anda kesampingkan dulu intuisi, terus ganti pakai analisa cermat, mungkin hasilnya bakal jauh lebih baik. Coba direnungkan ya.